terbesar, terpanjang di Asia Tenggara. Dan ini usianya sudah jutaan tahun yang lalu teman-teman, karena membentuk stalagmit seperti ini. Pada zaman dulu sebelumnya Pulau Jawa ini belum dijamah manusia, Gua Lawa ini masih dilumuri dengan hutan yang masih belantara. Pada kerajaan Mataram itulah sini itu untuk pertama Gua Lawa itu dinyatakan gua terpanjang terbesar di Asia Tenggara menurut Pak. Susah sekali ini teman-teman, dan kita butuh sangat ekstra sekali. Wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini saya berada di Gua Lowo, yaitu di Trenggalek ya. Jadi arah ke Pantai Brigi teman-teman ya. Bisa dilihat ya, di sini nanti kita akan melewati terowongan. Ya, jadi sebelum ke Gua Lowo kita akan masuk ke terowongan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat depan. Oke Sobat Cakra Panorama, jadi kita sebelum ke Gua Lowo kita memasuki terowongan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa ini hal unik ya nanti di dalamnya. Jadi seperti istana bawah tanah, jadi kita melewati seperti lorong yang sangat besar sekali ya teman-teman. Ini tingginya kurang lebih sekitar 7 meteran ya, 7 meteran ya, dan panjangnya sekitar 100 meteran. Kita melewati lorong seperti ini, jadi sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Oke, kita akan ke sana, kita masuk ya, nanti dalamnya seperti apa. Jadi hari ini kebetulan hari Minggu dan awal tahun, dan pengunjungnya tidak terlalu ramai ya teman-teman ya hari ini. Coba kita lihat di depan saya. Nah, itu juga ada gua di dalam. Nanti kita akan naik, tapi kita akan masuk ke gua dahulu. Sana loh. Kita akan memasuk gua aja. Jadi sini tuh batunya bagus-bagus ya. Membentuk seperti ada sisik-sisik naga gitu ya teman-teman ya. Coba bayangkan. Nah, coba lihat teman-teman ya. Seperti ada sisik-sisik naga gitu ya. Jadi membentuk relief-relief seperti karang ya teman-teman. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Oke, kita akan masuk ke guanya, ke Gua Lawas. Jadi kita di tebing teman-teman. Nah seperti ini kalau kita lihat ya di Gua Lawanya, jadi sangat luar biasa dan sangat bagus sekali ternyata gua ini. Di Gua Kelelawar ya, atau Gua Lowo kalau masyarakat menyebutnya. Nah itu juga ada sungai kecil ya teman-teman. Ada sungai kecil dan sangat bagus sekali. Nah ini ketinggian sekitar berapa? Sekitar 20 meteran teman-teman. Dan banyak stalagmit teman-teman, dan ada air yang mengalir di dalamnya ya. Ini sih Pak. Pak, ini ditemukan kapan Pak Gua Lawa ini Pak? Wah, Gua Lawa ini ditemukan sudah lama. Sudah lama ya. Ditemukan sejak tahun 1931.
Berarti sebelum kemerdekaan ya Pak? Oh, sebelum zaman Belanda. Zaman Belanda. Yang menemukan namanya Mbah Lomejo. Mbah Sinten? Mbah Lomejo. Mbah Lomejo ya. Dengan awal-awalnya mengapa kok dinamakan Gua Lowo? Masalahnya pada waktu gua ini terbuka, banyak kelelawarnya tiap-tiap ruangan. Tiap-tiap ruangan, Mas. Sampai sekarang kelelawarnya masih banyak sekali, tapi di ruangan 7. Luasnya berapa ini Pak? Luasnya kalau panjangnya Gua Lawa ini lebih dari 2 kilo. 2 kilo. Tapi yang dibangun dari ini mulut pertama ini sampai ruangan 7 itu asnya 800 meter, tapi untuk perjalanan kira-kira 1 kilo kurang lebih. 1 kilo kurang lebih. Masalahnya kan jalannya kan tidak lurus kan, kalau as itu kan lurus. Jadi Gua Lawa ini sebelumnya dikelola pemerintah daerah kan ditemukan sejak tahun 1931. Dikelola pemerintah daerah tahun 84 tanggal 24 Juni. Tapi sebelumnya itu antaranya awal tahun 83 itu sebelum Gua Lawa ini dikelola pemerintah daerah kan belum di Trenggalek itulah tahun 83 kan belum ada wisata. Yang ingin membuat wisata tahun 84 itu sebelumnya ini didatangkan Gua Lawa ini didatangkan orang ahli geologi dari Bogor sana namanya Pak Dr. Ko. Juga didatangkan orang ahli geologi dari Prancis namanya Gilbert Mahtopani. Disuruh menyurvei ke dalam gua sampai ruangan 1 sampai ruangan 12 bahwa Gua Lawa itu dinyatakan gua terpanjang terbesar di Asia Tenggara menurut Pak Dr. Ko. Tapi kalau menurut Pak dokter dari Prancis, Dr. Gilbert Mahtopani dari Prancis dinyatakan bahwa Gua Lawa itu gua terpanjang terluas di Asia. Panjangnya lebih dari 2 kilo. Mengapanya yang disurvei utamanya stalaktit dan stalagmitnya pertama, keduanya di sirkulasi udara, ketiganya bagaimana umpama dikunjungi anak yang masih balita yang antara usianya masih di bawah 3 bulan, berbahaya apa enggak, ada zat asam arang apa enggak, oksigennya bagaimana. Ternyata bahwa Gua Lawa itu disurvei oleh dokter kedua itu Gua Lawa ini sudah layak dikunjungi anak yang masih balita yang usianya masih di bawah 3 bulan. Di Gua Lawa itu sudah penuh dengan oksigen, tidak ada zat asam arang sama sekali. Jadi Gua Lawa itu sudah aman dikunjungi anak yang masih balita, juga aman dikunjungi orang yang usianya lebih dari 80 tahun. Mengapa kok seperti itu? Gua Lawa penuh dengan oksigen, tidak ada zat asam arang sama sekali. Bahwa dalam gua itu tiap-tiap ruangan itu banyak sirkulasi udara. Sirkulasi udara tiap-tiap ruangan, malah yang ruangan 7 itu kalau tengah siang seperti ini hampir jam 12 sinar matahari masuk ke dalam gua. Jadi kelihatan mataharinya. Jadi Gua Lawa ini juga gua yang aman. Bila mana umpama dari daerah-daerah umpama di Bali atau Lombok atau di Papua umpama ada gempa besar umpama sampai 7,6 skala Richter, bahaya apa enggak? Ternyata setelah disurvei oleh ahli gua itu, walaupun ada gua yang di daerah-daerah ada gempa yang besar, ternyata enggak sampai getaran sampai sini, aman dan terkendali. Pak, mitosnya di sini apa Pak? Kepercayaan masyarakat? Ya, kepercayaan masyarakat pada zaman dulu sebelumnya Pulau Jawa ini belum dijamah manusia, Gua Lawa ini masih dirumuni dengan hutan yang masih belantara. Pada kerajaan Mataram itulah sini ini untuk pertapannya Tumenggung Yudonegoro dari Mataram. Pada perigi masih gelap gulita. Dan mitosnya seperti itu. Itu sejarahnya masih jauh sekali Mas. Tempat pertapaan ya Pak? Pertapaan Tumenggung Yudonegoro dari Mataram akan membabat pantai Brigis supaya aman dan terkendali. Di sini untuk semedinya di sini. Jadi pada di sini sudah mendapat wangsit bahwa kalau ingin membuka pantai Brigis bisa aman dan terkendali, Tumenggung Yudonegoro harus nikah kepada Putri Handong Biru, tapi untuk pernikahannya harus diundangkan kesenian wayang kulit malamnya, siangnya harus diundangkan tayuban. Makanya tiap tahun
Kalau harinya itu Senin Kliwon, apa Jumat Kliwon, itu pasti di Brigi itu bulannya Selo pasti diadakan wayangan dan tayuban. Wayangan malamnya, siangnya biasanya tayuban, siangnya larung sembunyi. Makasih ya Pak, dengan Bapak. Nama saya Mbah Kasidi, termasuk pemandu wisata di Guwolowo. Saya bekerja di sini sudah 38 tahun, hampir purna. Lama ya Pak ya? Sudah lama sekali. Nanti bisa dicek di YouTube Cakra Panorama ya Pak ya. Oh iya. Rumahnya mana Mas? Jadi di sini itu membentuk stalagmit ya. Jadi ya, gua ini ditemukan pada tahun sekitar 1530-an. Jadi sebelum era Belanda ya, atau pada masa penjajahan Belanda ya teman-teman. Jadi sangat bagus sekali ya gua ini. Jadi di bawah kita itu ada sungainya ternyata ya. Dan tentunya banyak ularnya juga teman-teman. Nah, bentuk ini seperti apa ini? Seperti ular kalau masalah ini ya. Nah, konon ini diceritakan juga kalau tempat ini merupakan tempat pertapaan pada masa Mataram ya, Mataram kuno, yaitu Temenggung siapa gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Gua ini sangat luas dan terpanjang. Ternyata gua ini tuh terpanjang se-Asia Tenggara ya teman-teman ya. Wow, mantap ya. Jadi istana bawah tanah terbesar, terpanjang di Asia Tenggara. Dan ini usianya sudah jutaan tahun yang lalu teman-teman, karena membentuk stalagmit seperti ini ya, bayangkan ya, membentuk buatan alam yang sangat luar biasa ini. Dan di bawah kita itu adalah ada sungainya teman-teman ya, ada sungai bawah tanah. Nah, nanti kita akan jalan terus sampai sana ya teman-teman ya. Ini agak gelap ya, memang kita di dalam gua teman-teman. Tingginya berapa meter itu ya, sangat tinggi sekali itu teman-teman. Nah tadi kita sempat wawancara sama juru pelihara ya, atau juru kunci. Agak gelap. Bawah. Ya, oke. Ternyata di dalam ini itu lampunya tidak terlalu banyak dan agak gelap ya, Sobat Cakra. Tapi masih bisa kita lihat ya, situ sudah dikasih lampu-lampu, ada warna merah, warna kuning, warna oranye. Jadi menambah suasana yang sangat luar biasa ini. Nah seperti ini jika kita lihat dari dalam. Jadi sangat lebar, sangat besar ya guanya. Wow. Agak gelap tadi, nggak bawa senter ternyata, tapi kita akan masuk sana. Agak remeng-remeng ini teman-teman ya. Wow. Nah ini sudah membentuk stalagmit stalagmit. Mungkin usianya ini sudah jutaan tahun yang lalu ya, karena ditemukan pada sekitar tahun 1930-an ya. Jadi ke dalam itu semakin gelap, tapi wah sangat luar biasa sekali gua ini. Namanya Gua Lowo ya. Jadi ada ruangan-ruangan sendiri ternyata. Wih. Itu guanya teman-teman ya. Wow, bener-bener ya, ini seperti istana ya teman-teman ya. Sudah memanjang berapa ratusan meter ini. Nah ternyata gua ini terpanjang se-Asia Tenggara. Nah, ini bentuk seperti kepala naga ini, tapi gelap ya. Tadi lupa nggak bawa senter teman-teman. Kita akan ke sana melihatnya ya. Jadi agak gelap ya ternyata di dalam ini. Nah, ternyata gelap ya.
nggak terlalu jadi stalagmit membentuk beberapa meter dari atas ya. Gelap. Nah ini membentuk seperti adanya patung juga ya, kayak petang ini. Ono sungai ini ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke sana ya. Wow, nah ini kelihatan nih. Ini juga membentuk seperti apa ini ya? Ini berapa meter ini? Jadi kita akan ke sana terus ya. Hari ini temenin sama anak istri ya, di depan. Tahu yo, ya, ya, tahu iya. Tapi gak ono iki rek sentere peteng yo. Gelap teman-teman ya, jadi lampunya ini remang-remang, tak terlalu terang ini, jadi hasil gambarnya juga kurang maksimal ini kayaknya ya teman-teman. Wih, jadi ini adalah istana yang terbesar ya se-Asia Tenggara ya. Agak gelap ya, tapi pemandangannya sangat luar biasa ya. Tempat pertapaan yang sangat luar biasa ya, tempat pertapaan pada era Mataram. Ini bentuk apa aja ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini ketinggiannya sekitar 20 meteran. Ini 2 kilo kalau nggak salah tadi, kata Bapak Juru Kunci tadi. Dan di sini juga sudah bau kelelawar nih. Dan ada sungainya itu. Jelas banyak ularnya ini teman-teman ya. Batu tatar, ini ada batu tatar membentuk seperti apa ini? Bagus sekali. Ini tingginya sekitar berapa meter ini teman-teman ya? Sekitar 5 meteran nih. Oke, kita naik. Kita masih jalan terus nih. Dan licin, teman-teman harus tetap hati-hati. Sudah mulai bau kelelawar. Mau dulu ya. Kono mah lanjut terus sih. Nah ini ada apa ini? Ada lampunya. Wow. Ini ada seperti apa ini? Ini. Iya Rana ya. Iko loh. Sepatu kelunyur. Iya Rana. Kita masuk. Kita akan ke sana ya.
Jono lopo nih berarti yang bune ya. Iya bentuk bagus ini. Iya api lu. Iya. Ternyata bagus sekali ya teman-teman ya. Ini adalah tempat bersejarah ya. Jadi sebelum dikenal masyarakat sejak ditemukan pada tahun 1930-an, ternyata tempat ini pernah dibuat bertapa oleh Temenggung. Tadi apa Temenggung siapa tadi ya? Pada era Mataram ya teman-teman ya. Masih bau kelelawar. Cek mambu lowo ya Mayo. Nah, ini agak gelap. Dua kilo. Lah ya kayak istana kok ini ya. Iki alami ya. Gua kok ingin nih. Licin ya teman-teman ya. Nah, ini apa ini ya? Endi mah? Mentok aku nih. Kok peteng? Oh, mentok dok ini ya. Teman-teman ya, mohon maaf karena memang tadi itu lampunya mati ya. Jadi saat ini sudah nyala dan kita melihat ke atas itu yang sudah dibangun mentok-mentokan sini ya, totokan ya istilahnya seperti itu ada cahaya matahari yang masuk ya. Jadi atas itu cahaya matahari yang langsung menyinari sini ya teman-teman ya. Jadi stalaktit sendiri itu bagus sekali. Dan kalau kita melihat seperti ini, itu sudah terbentuk jutaan tahun yang lalu. Dan ini uniknya, ini ya, satu-satunya di Indonesia yang luasnya itu se-Asia Tenggara ya. Jadi hanya satu-satunya di Asia Tenggara ya ini teman-teman ya. Oke, kita akan kembali. Jadi sangat unik, sangat luar biasa ini ya guanya. Di Trenggalek ada seperti ini. Nah, atasnya itu ada kelelawar, Gua Lowo namanya ya. Makanya kenapa gua ini dinamakan dengan Gua Lowo. Ternyata di sini itu banyak dihuni oleh kelelawar. Nah, tak lihatkan teman-teman ya. Batu atau stalagmit yang menyerupai kelelawar itu. Cuma gelap teman-teman ya, tidak kelihatan. Tadi lupa tidak bawa senter ya soalnya. Wih. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya Sobat Cakra Panorama. Untuk ulasan kita kali ini, asli Cin ya. Nah, dibersihkan sama gas ya. Pernah ya? Jalan. Sudah terang ternyata ya. Gua kok iso kok ingin ya, Yo? Kenapa? Oh iya, iya Pak. Jeneng kene telek lowo dhuwur. Wis yo. Wih. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya untuk informasinya kita di Goa Kelelawar ini. Nanti next pakai senter ya. Tadi hari ini kita tidak bawa senter, jadi gelap. Oke, terima kasih.
Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.